Assalamualaikum Pak Dioro. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kami mengganggu waktunya sebentar. Apakah hari ini Pak Dioro ada waktu longgar? Ya, enggak apa-apa, monggo silakan. Ada keperluan apa? Ini saya dan Ibu Stefani dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ingin bertanya atau ingin mewawancarai Pak Dioro terkait kepemimpinan di modul 3.1 ini. Ya, monggo silakan. Mungkin Bu Fani yang bertanya terlebih dahulu. Izin ya Bapak. Ya, enggak apa-apa. Untuk kegiatan kami kebetulan ini ada wawancara kepada pemimpin di sekolah. Dan saya meminta izin untuk Bapak bersedia kami wawancarai mengenai dilema etika, Pak. Apakah selama Bapak sebagai pemimpin di SD Mbororejo ini pernah mengalami kasus yang mungkin menurut Bapak berat, dirasa berat, atau ada dilema Pak untuk memutuskan satu hal tertentu? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus menyepakati dulu bahwa keputusan itu hakikatnya adalah pemecahan masalah yang harus kita hadapi dengan tegas. Sebetulnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, mulai dari permasalahan kurikulum, mulai juga permasalahan pembelajaran, mungkin juga permasalahan kedisiplinan pendidik, dan juga peserta didik dan guru itu sendiri, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu memang kita harus pandai-pandai mensiasati. Artinya di dalam mengambil keputusan itu harus lebih fokus. Artinya keputusan yang kita ambil itu sudah benar-benar kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak hanya semata-mata membuat semacam keputusan itu seperti ungkapan kata. Artinya bahwa keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar banyak faktanya, banyak buktinya, sehingga ketika kita melakukan pengambilan keputusan dalam rangka mencari solusinya itu betul-betul bermanfaat bagi diri kita, juga bisa memberi manfaat yang berdampak pada profesionalisme serta penyelesaian masalah di suatu sekolah itu sendiri menjadi baik. Tadi kan Bapak bilang untuk mengambil satu keputusan itu harus disepakati secara bersama. Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut, nilai-nilai kebajikan apa yang dipertimbangkan untuk Bapak ambil? Gini, tentang kebijakan gini Bang. Kebajikan, nilai-nilainya. Ya, begini. Pada dasarnya sebuah keputusan itu pasti akan memberikan dampak. Nah, nilai-nilai kebaikannya yang berdampak positif bagi pengambil keputusan, juga berdampak positif bagi mereka yang terimbas atau bagian dari
pelaksana keputusan itu sendiri ya. Kalau di suatu sekolah sudah barang tentu guru dan muridnya yang ikut mendapatkan energi positif dari kebijakan atau dari keputusan yang kita ambil itu. Ya, contoh sederhana begini. Dalam rapat pendidikan misalnya, mungkin sekolah kita masih sedikit lemah dalam hal literasi dan numerasi. Nah, oleh karena itu mau tidak mau masalah upaya peningkatan literasi dan numerasi itu adalah merupakan program sekolah yang menjadi prioritas. Nah, artinya mau tidak mau kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan itu harus banyak melibatkan semua event untuk lebih fokus dan mencurahkan perhatian kepada upaya peningkatan literasi dan numerasi. Artinya karena peserta didik yang menjadi fokus kegiatan kita, sedangkan peserta didik itu diampu oleh guru, artinya peserta didik dan guru itu juga harus banyak terlibat dan kita libatkan dengan tujuan dan harapan ya agar masalah literasi dan numerasi itu bisa menjadi lebih baik begitu kira-kira. Untuk selanjutnya langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini mengenai kasus seperti itu? Begini, ini sebetulnya kelanjutan dari yang sudah saya sampaikan, yang pertama dan kedua, dan ini yang terpenting bahwa sebelum kita mengambil keputusan itu paling tidak kita juga harus banyak berkonsultasi dengan orang lain, dengan guru misalnya, dengan harapan ya agar kita punya pertimbangan tersendiri dan juga kita mendapatkan masukan dari orang lain. Artinya apa yang akan kita putuskan itu nanti bukan suatu pemecahan atau kebijakan yang sifatnya emosional, tetapi yang rasional gitu. Kalau dari apa itu namanya, pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi, yang paling efektif itu menurut Pak Dioro itu yang mana untuk pengambilan keputusannya? Yang paling efektif? Yang paling efektif itu ya, yang terpenting guys. Iya, yang terpenting ya kita membuat keputusan itu yang fokus. Yang fokus artinya apa ya, bukan dadaan begitu. Artinya sudah penuh pertimbangkan, kemudian juga keputusan itu diambil berdasarkan kumpulan dari beberapa fakta. Kemudian dari keputusan itu yang kita ambil terutama keputusan yang memberi dampak positif, dan keputusan tersebut nanti bisa kita kendalikan. Artinya nanti bisa kita evaluasi kembali agar dampak buruknya bagi kita juga, energi negatif juga bagi guru dan peserta didik itu tidak menjadi apa ya, semacam ya itu tadi, menjadi sebuah dilema yang menghantui sehingga justru nanti malah mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Oke.
Mungkin Bu Fani, apalagi yang ingin ditanyakan? Untuk hal-hal yang tersulit yang pernah menjadi hambatan mungkin Pak ketika Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Kalau tadi Bapak menceritakan bagaimana hasil di rapot pendidikan, mutu pendidikan di SD masih kurang untuk literasi dan numerasi. Mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak mengalami dilema saat menentukan langkah-langkah atau tadi menentukan supaya keputusan ini menjadi keputusan yang tidak sewenang-wenang atau tidak mendadak, berarti keputusan yang diberikan kepada rekan-rekan guru atau kepada karyawan itu adalah keputusan yang terencana. Dilema yang pernah Bapak alami, bolehkah diceritakan? Sebetulnya agak tidak boleh, namun tidak apa-apa. Maksud saya begini, memang saya mengambil contoh masalah rapot pendidikan ya, karena rapat pendidikan itu menggambarkan seperti apa kondisi sekolah yang ada dalam kurun waktu tertentu. Misalnya tahun 2003 seperti ini, tahun 2004 seperti ini ya. Tapi yang jelas kepala sekolah itu harus paling tidak mensosialisasikan tentang rapot pendidikan, dengan harapan setelah mereka yang memperoleh sosialisasi, dalam hal ini guru juga orang tua peserta didik, itu pertama bisa memahami, yang kedua bisa mengambil langkah strategis dalam membuat kebijakan serta kesepakatan apa yang akan direncanakan. Namun kenyataannya di dalam kegiatan pembenahan itu isinya memang ya seolah-olah menggambarkan bagaimana kepala sekolah itu bertindak. Artinya kalau nilainya masih sedang atau masih warnanya belum hijau, itu di situ disebutkan bahwa kepala sekolah kurang begini. Nah, itu artinya ketika kita sebetulnya dalam pikiran kita sudah kenceng mau memperbaiki apa yang menjadi kelemahan terkait yang ada di dalam rapot pendidikan, tetapi ya kita sendiri atau kepala sekolah sendiri ya paling tidak ya harus bisa menahan diri dan harus bisa mengajak mereka yang menjadi sasaran sosialisasi, dalam hal ini guru dan peserta didik, itu ya paling tidak tetap fokus dan konsisten pada program yang akan direncanakan, bukan malah fokus pada ya semacam bentuk kekurangan kinerja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Itu yang agak ya menjadi dilema. Ya saya kira seperti itu contohnya yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk Bapak bagaimana mengajak teman-teman yang lain di dalam merencanakan langkah-langkah pengambilan keputusan untuk memperbaiki nilai rapot pendidikan sebagai peningkatan kinerja bersama, bukan hanya kinerja kepala sekolah yang disoroti atau kinerja Bapak Ibu guru yang disoroti saja. Yang pertama kita
lakukan sosialisasi. Lalu saya mengajak guru beserta orang tua wali murid sedikit merefleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, berbagai program-program yang sudah kita susun. Dari situ kita bisa mengetahui kelemahan ataupun kekurangan. Selanjutnya hasil refleksi itu kita jadikan dasar untuk membuat kesepakatan baru, membuat kesepakatan yang intinya bisa mampu memperbaiki program yang akan kita rencanakan dengan harapan agar program tersebut juga berdampak bagi peningkatan tentang literasi dan numerasi yang menjadi bagian dari sedikit kelemahan yang ada di satuan pendidikan itu. Kemudian ya langkah terakhir kita bersama-sama bekerja sama mau membau melaksanakan program yang sudah kita sepakati dan nantinya program itu nanti pada akhir tahun juga akan kita refleksi kembali sehingga kita sudah terbiasa dengan kegiatan refleksi dalam membuat dan melaksanakan program sekolah. Karena hakikatnya kita melihat suatu sekolah itu bukan dari rapot pendidikannya, bukan dari model pembelajaran atau kurikulumnya, tetapi yang lebih terpenting itu kita melihat suatu sekolah itu apa programnya dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu yang menggambarkan bisa menggambarkan mutu suatu sekolah, bisa menggambarkan kualitas suatu sekolah, dan bisa menggambarkan seperti apa kinerja suatu sekolah. Jelas tidak mungkin sekolah tanpa program bisa berjalan dengan baik dan bisa kita memperoleh gambaran sekolah itu seperti apa tanpa program itu jelas tidak mungkin. Baik Bapak, saya kira itu. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak Dioro ini, terus pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Pak Dioro sewaktu mengambilan keputusan dilema etika? Oke, begini. Pernah kami mencoba menyelesaikan suatu masalah dengan ya mengambil keputusan meskipun itu sudah direncanakan dengan baik, mungkin juga sudah kami susun program dengan baik, hanya saja dalam suatu pengambilan keputusan itu kita kurang fokus dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini dalam melibatkan stakeholder yang ada, mungkin guru, orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar dalam hal ini termasuk juga komite. Memang kita belum maksimal di dalam melibatkan orang tua wali murid.
sehingga ya masih banyak eh, program yang artinya itu hasilnya belum maksimal. Jadi memang sekolah yang baik itu salah satunya adalah yang mampu melibatkan orang tua wali murid di dalam melaksanakan program. Meskipun dalam hal kecil sekalipun, tetapi keterlibatan dan kehadiran orang tua wali murid di dalam mengembangkan sekolah itu bagi saya sangat-sangat penting sekali. Saya kira itu. Berarti itu dari pembelajaran pengalaman yang dapat dipetik itu harus benar-benar mematangkan untuk memaksimalkan melibatkan dari orang tua siswa, sehingga tidak ada keraguan atau kebimbangan dalam pengambilan keputusan di 5 etika seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin dari kita sudah ya Bu ya yang ingin ditanyakan ke Bapak Sudioro. Terima kasih atas waktunya Bapak Dioro. Ya. Kami sangat berterima kasih karena Bapak Dioro berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami untuk pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 ini di modul 3.1 ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit dulu Pak Dioro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dioro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dioro untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan 11. Kemarin saya sudah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Mborojo bersama calon guru penggerak saya Ibu Stefani selaku guru agama Kristen di SD Negeri Mborojo yang serupa dengan unit kerja saya. Sekarang saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Eko Hadjano Putro selaku kepala sekolah dari SD Negeri Mbelik, dikarenakan baru saja selesai latihan pingpong bersama kepala sekolah SD Negeri Mborojo Bapak Sudioro. Pak Eko, ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Luar biasa, baik, sehat selalu. Iya. Siap Pak Eko. Apakah ada waktu luang hari ini? Banyak selalu, silakan. Saya siap selalu. Ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Eko itu mengenai demonstrasi kontekstual yang harus mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda. Ini pertanyaan yang pertama Pak Eko. Selama ini bagaimana dari Pak Eko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD Mbelik Pak Eko? Terima kasih. Bahwa pertanyaan itu bagus sekali, apresiasinya. Akan saya jawab nyata yang ada yang dialami dan pernah mengalami di SD Mbelik. Yang pertama, bahwasanya banyak kasus yang seperti itu, misalnya seperti begini. Yang pertama, anak itu banyak yang mengolok nama orang tua. Satunya mengolok, satunya dilorok marah. Berarti timbul bullying. Yang kedua, etikanya. Kalau zaman dulu, orang guru datang itu dijemput, dibawakan tasnya, sepedanya diparkir di parkiran. Nah, sekarang itu gurunya datang malah tertawa. Ada kejadian lagi seorang guru jatuh, nah ditertawakan. Nah, inilah etika yang tidak baik. Namun bisa diperbaiki dengan adanya saya membentuk koordinator mengenai TPPK. Demikian Pak. Iya. Berarti sekolah zaman dulu itu guru datang langsung siswanya berkerumun, salaman, terus membawakan tasnya untuk ditaruh di kantor seperti itu ya. Betul. Terus untuk yang kedua ini, bagaimana Pak Eko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Eko? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya itu kalau saya mengakunya dengan cara pendampingan. Saya sendiri juga pendamping, kedua juga saya menekankan kepada wali murid dan juga
wali kelas maupun guru bidang studi untuk pendampingan. Demikian Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Eko lakukan selama ini Pak? Yang pertama, di samping pendampingan juga melalui tulisan tentang di atas putih. Nanti ada kesepakatan bersama. Kalau mengulangi lagi seperti ini, kalau tidak mengulangi harus diberi apa? Artinya diberi apa itu kejutan yang tidak banyak uang, tapi yang kejutan itu bisa mendukung untuk pembelajaran. Oh, seperti itu ya Pak ya. Terus dari itu semua, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eko anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Yang paling efektif adalah kita duduk bersama, bermusyawarah antara kepala sekolah, guru, kelas, bidang studi, murid, wali murid, dan juga lingkungan, terutama yang dengan komite. Itu diajak musyawarah bersama untuk merumuskan dari caranya dan mengatakan itu yang paling baik, yang paling tepat dan cepat. Demikian. Oh ya, berarti yang paling efektif kumpul bersama dia, mau berunding bermusyawarah bersama ya Pak ya. Betul. Terus yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya memang sekarang itu era globalisasi kan banyak anak yang menggunakan HP. Jadi ya kebanyakan itu kita di keluarga itu kumpul. Nah, dulu itu kumpul itu cerita ngomong-ngomongan, sekarang kumpul itu dihadapi banyak HP. Jadi kumpul ini sepi. Ya, tantangan seperti itu. Yang kedua, anak sekarang itu kan anak milenium, artinya serba cepat. Sehingga pikiran cepat, nah itulah yang kebanyakan kalau teknologi itu baik, itu ada buruknya. Kalau banyak cepat menginformasikan, jelekannya kita tidak saling menghargai. Artinya apa? Bersifat individu. Nah, dulu kan gotong royong, orang tua, gotong royong juga mengikuti. Demikian. Oke, siapa itu? Terus selanjutnya, apakah Pak Eko ini sudah memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Pak Eko langsung menyelesaikan di tempat atau mewakili membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Eko? Terima kasih lah, inilah yang paling baik sekali saya apresiasi. Yang utama memang tadi pendampingan, dan yang kedua kita buat Jawa. Tentunya Jawa itu juga koordinasi dengan semua warga sekolah yang tadi saya sebutkan. Setelah terbuat jadwal, kemudian kita laksanakan jadwal itu. Nanti kalau ada kasus yang tadi Bapak bicarakan, itu kita langsung ada yang tidak cepat dengan jalan kita briefing. Yang kedua, briefing dengan anak, orang tua, lingkungan dan sebagainya. Terutama yang di sini yang memang banyak sekali adalah guru, warga sekolah, dan orang tua. Terima kasih. Oh, iya Pak Eko. Terus adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Eko dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak Eko? Terima kasih. Ya, faktor yang tercepat dalam pengurusan ini adalah laporan dari anak. Anak melaporkan sehingga kita tidak otomatis kita itu hanya beberapa guru, namun muridnya banyak. Itu kalau tidak ada laporan tentunya ya kita tidak bisa cepat memenangani. Tapi kalau ada laporan itu lebih cepat dan sekaligus itu di sekolah. Namun kalau di lingkungan nanti warga sekolah, dan kalau di rumah nanti mestinya ya juga dengan di rumah. Demikian. Luar biasa Pak Eko. Terus ini untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Pak Eko sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Eko petik dari pengalaman Pak Eko mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Ya tentunya pengalamannya itu berdasarkan dengan kejadian kenyataan yang ada di lapangan. Semakin banyak apa itu di lapangan baik, kemudian kita juga banyak mendampingi. Intinya semua warga sekolah baik guru, murid, orang tua, lingkungan harus musyawarah bersama untuk peningkatan pembelajaran juga untuk etika maupun untuk istilah sekarang itu bullying gitu. Demikian. Luar biasa Pak Eko. Terima kasih Pak Eko telah melonggarkan waktunya dengan saya dan juga berkenan untuk menjawab wawancara dari saya. Mungkin
cukup sekian. Mungkin sewaktu saya ada kegiatan lagi, saya akan mengajak Pak Eko untuk berbincang-bincang di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih juga, saya juga terima kasih atas banyak pertanyaan dan saya tunggu pertanyaan berikutnya. Siap Pak Eko. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.